Alkisah dahulu kala, di Jawa Timur ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Dyah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri, namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah, memikirkan masa depan putri tercinta dan kerajaannya. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, terlintas dalam benak sang Prabu cara agar putri segera menikah. Maka, pada suatu malam, Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Ayahanda mengerti, engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Ayahanda memiliki ide agar engkau segera menikah. Akan diadakan sayembara, dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah orang yang berhak untuk mempersunting dirimu. Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut, namun tidak berani menolak bahkan melawan permintaan dari sang ayah. Putri pun menyanggupinya. Sang Prabu segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebar sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Hari berganti hari. Sang putri menjadi bingung dengan keputusan tersebut. Dia sering merenung, berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat dan sesuai keinginannya. Walaupun sang putri mengetahui bahwa busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima adalah pusaka yang memiliki kekuatan dahsyat, sehingga pemenangnya pasti bukan sembarang orang. Tetapi entah mengapa hatinya merasa resah. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan. Semua peserta dari penjuru negeri telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Terlihat sang Prabu duduk di singgasananya bersama permaisuri serta putri Dyah Ayu Pusparini. Para pengawal menyiapkan alat sayembara, yaitu busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima. Prabu Brawijaya memukul gong pertanda sayembara dimulai. Secara bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan tak jarang ada beberapa yang mengalami musibah, seperti tangan yang patah ketika mencoba merentangkan busur dan pinggang yang cedera akibat memaksakan mengangkat gong besar dan berat. Prabu Brawijaya mulai gelisah karena takut tidak ada laki-laki yang mampu memenangkan sayembara ini. Ketika sang Prabu akan memukul gong pertanda sayembara usai, dari kejauhan
terlihat seorang pemuda berkepala lembu. Dia mendekat dan berkata kepada Sang Prabu, "Ampun wahai Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" Kamu siapa, Kisana? "Saya biasa dipanggil Lembu Suro, Gusti Prabu." Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini. Sang Prabu seakan meremehkan dan yakin bahwa Lembu Suro tidak akan mampu memenangkan sayembara ini. Dengan ilmu kanuragan Lembu Suro, merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa adalah hal yang sangat mudah. Hal itu disambut riuh tepuk tangan dari para penonton. Namun, berbeda dengan sang putri. Dia nampak sangat cemas karena tidak ingin bersuami manusia berkepala lembu. Ketika Lembu Suro bersiap untuk mengangkat gong Kiai Sekar Delima, semua orang nampak tegang. Tak terkecuali sang putri. Dia sangat berharap Lembu Suro gagal di sayembara ini. Tetapi takdir berkata lain. Lembu Suro mampu mengangkat gong tanpa ada halangan berarti. Semua penonton bersorak-sorai. Sedangkan Putri Diah Ayu Pusparini hanya bisa terdiam. Hatinya begitu hancur, dia tak kuasa menerima kenyataan menikah dengan manusia berkepala lembu. Sambil menangis, sang putri meninggalkan acara sayembara. Melihat hal itu, Sang Prabu hanya bisa terkulai lemas karena telah mengecewakan putri semata wayangnya. Walaupun begitu, demi menjaga martabat sebagai seorang Prabu, Prabu Brawijaya tetap menikahkan Putri Diah Ayu Pusparini dengan pemenang sayembara, yaitu Lembu Suro. Sang putri menangis meratapi nasibnya. Berhari-hari dia mengurung diri di dalam kamar. Hanya diam saja melamun dengan tatapan kosong. Terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Melihat keadaan tuannya yang memprihatinkan, seorang inang pengasuh menasihati sang putri. Inang pengasuh memberikan saran agar sang putri membuat satu permintaan lagi kepada Lembu Suro sebagai syarat pernikahan. Dan syarat tersebut adalah Lembu Suro harus membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut. Kelak sumur tersebut sebagai tempat mandi sang putri, tetapi harus diselesaikan dalam satu malam. Sang putri pun menerima usulan tersebut dan segera menyampaikan kepada Lembu Suro. Tanpa berpikir panjang lagi, berangkatlah rombongan keluarga istana dan Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Senja pun telah berganti malam. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah dengan kedua tanduknya. Bahkan tidak berselang lama, Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam. Malam semakin larut. Sumur yang digali semakin dalam. Hal ini membuat sang putri semakin panik. Sang putri mendesak ayahnya untuk menggagalkan Lembu Suro menyelesaikan syarat sebelum fajar tiba. Karena tidak mau mengecewakan putri semata wayang untuk kedua kalinya,
Sang Prabu Brawijaya memerintahkan pengawal untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Tidak ada satupun yang berani menentang perintah Sang Prabu. Mereka segera melaksanakan perintah walaupun Lembu Suro masih berada di dalam sumur. Tidak! Para pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Suro. Mereka terus menutup sumur hingga Lembu Suro terkubur di dalamnya. Meski demikian, suara Lembu Suro masih terdengar dari luar. Lembu Suro mengucapkan sumpah serapahnya kepada Sang Prabu dan seluruh rakyat Kediri. Ya, Kediri besok bakal pedok piwalesku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat berusaha menangkal sumpah dengan membuat tanggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung dan sekarang disebut dengan Gunung Pegat. Prabu pun juga mengadakan tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan Lembu Suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya. Suatu hari, di sebuah hutan belantara, nampak kepulan asap putih yang membelah atap hutan yang rindang hingga ke angkasa. Asap putih tersebut berasal dari tungku peleburan besi tradisional yang berada di sebuah pondok kayu sederhana. Terlihat dua lelaki paruh baya tengah sibuk membuat sebuah pusaka. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi, yang sudah sangat terkenal akan kesaktiannya seantero negeri. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut. Sementara itu, di tempat lain ada dua dewa dari Kayangan yang bernama Batara Narada dan Dewa Penyarikan tengah sibuk memeriksa sebuah gunung di sisi selatan Pulau Jawa. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa.
keris yang ditempa Empu Rama dan Empu Pamadi telah selesai dibuat. Keris tersebut memancarkan aura yang begitu hebat. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke Kayangan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya kepada Batara Guru. Bagaimana hasil penyelidikan yang kalian lakukan di Gunung Jamur Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya semua menjadi jelas. Keberadaan gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, sudah seharusnya Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke daratan rendah sebelah utara Pulau Jawa. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tugas yang berat ini? Sebelah utara Gunung Jamur Dipa terdapat sebuah daratan rendah berupa hutan belantara, sehingga dapat dipindahkan di tempat itu. Akan tetapi, terdapat 2 empu sakti yang sedang membuat keris yang menepati hutan tersebut. Baiklah, jika seperti itu, aku perintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu tersebut segera berpindah. Berangkatlah Batara Narada dan Dewa Penyarikan menuju hutan tempat di mana kedua empu tersebut berada. Sesampainya di pondok tersebut, Empu Rama dan Empu Pamadi mempersilahkan kedua utusan Kayangan tersebut. Ada hajat apa, wahai Gusti, sampai utusan dari Kayangan turun ke tempat ini? Adakah yang dapat hamba bantu? Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu. Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba, Gusti. Hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Gusti ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring. Benar, kata Dewa Penyarikan Empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk Empu berdua. Maaf Gusti, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu. Karena keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Kedua empu tersebut tidak takut. Mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Yang akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan.
Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung melawan Empu. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga berhari-hari. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, kedua empu yang dihadapi utusan dewa tersebut benar-benarlah sakti, sampai-sampai membuat Batara Narada dan Dewa Penyarikan kalah dalam pertarungan sengit tersebut. Sehingga memaksa mereka berdua kembali ke kayangan, menghadap kepada Batara Guru dengan tangan hampa. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti Mandraguna. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi sangat murka. Dasar, memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada jalan lain. Gunung Jamur Dipa harus segera dipindahkan meskipun akan menimpa kedua empu tersebut. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Dewa Bayu segera meniup gunung itu.
kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara tungku perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Alkisah dalam pewayangan dikenal 5 bersaudara yang biasa disebut dengan Pandawa yang memiliki arti putra Pandu. Kelima bersaudara tersebut adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di antara para Pandawa, Arjuna terkenal dengan kesaktiannya, terutama dalam hal memanah. Meskipun memiliki ilmu paling tinggi, Arjuna masih sering melakukan tapa untuk menambah kesaktiannya. Suatu hari, Arjuna pergi bertapa di puncak gunung. Suasana sejuk dan jauh dari pemukiman membuat tempat itu sangat cocok untuk bertapa. Arjuna kemudian duduk bersila di atas sebuah batu besar seraya memejamkan mata dan memusatkan pikirannya. Sesaat kemudian, Arjuna terlarut dalam semedinya. Siang dan malam, dia bertapa dengan tekun, hingga tubuhnya memancarkan sinar yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal ini menimbulkan persoalan besar di Kayangan Suralaya, kayangan tempat para dewa berguncang. Kawah Candra di muka mendidih dan menyemburkan muntahan lahar. Petir menggelegar di siang bolong. Puncak gunung tempat Arjuna bertapa terangkat ke atas hingga hampir menyentuh langit. Karena begitu dahsyatnya kekuatan yang terpancar dari pertapaan itu,
Jika ada burung yang berani terbang di atasnya, pasti akan jatuh, hingga tak ada satupun makhluk yang berani mengganggunya. Peristiwa tersebut membuat para dewa di kayangan menjadi khawatir. Kemudian, Batara Guru segera memanggil Batara Narada, serta mengutusnya turun ke bumi untuk mencari tahu penyebab semua kekacauan ini. Setelah terbang berputar-putar di angkasa, Batara Narada melihat Arjuna sedang bertapa. Segera dia terbang menghampiri dan membujuk agar Arjuna segera menghentikan tapa beratanya. Cucuku Arjuna, bangunlah dari tapamu. Semua orang bahkan para dewa akan celaka bila kau tak menghentikannya. Sebenarnya Arjuna mendengar perintah itu, akan tetapi dia enggan menghentikan semedinya. Di dalam benak Arjuna, jika dia berhenti, para dewa tidak akan memberinya banyak kesaktian. Baiklah, jika engkau keras kepala, aku akan mengambil tindakan. Batara Narada mengirim bidadari cantik untuk menggoda Arjuna agar mengakhiri semedinya. Para bidadari segera merayu Arjuna dengan berbagai cara. Ada yang merayu dengan suara lembut. Ada yang menari-nari di depannya. Serta ada pula yang mencubit dan menggelitikinya. Namun semua usaha tersebut tetap saja sia-sia. Tak hanya berhenti di situ, Batara Narada kemudian mengirim beberapa setan yang paling ganas untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Akan tetapi sekali lagi, hal itu juga sia-sia. Arjuna tetap khusyuk di dalam pertapaannya. Usaha terakhir yang dilakukan oleh Batara Narada adalah mengirimkan naga raksasa yang suka memakan orang-orang sakti. Sang naga pun segera menyerang Arjuna dengan sekuat tenaga. Namun serangan itu terhenti sebelum mengenai Arjuna. Seolah dia memiliki pelindung yang tak kasat mata yang mengelilingi dan melindunginya. Bahkan semburan api sang naga terpental dan kembali mengenai dirinya sendiri. Akhirnya, naga itu pun menyerah dan pergi meninggalkan Arjuna. Sekali lagi, Batara Narada gagal menghentikan semedi sang putra ketiga Pandu itu. Dia kemudian kembali menemui Batara Guru. Narada, sepertinya kamu gagal menjalankan tugasmu. Benar, Batara Guru. Maafkan saya. Namun, sepertinya kita masih punya kesempatan untuk menghentikan Arjuna. Katakan, bagaimana kesempatan yang kamu maksudkan? Tidak ada jalan lain. Kita harus meminta bantuan pengasuh Arjuna, yaitu Batara Semar. Baiklah, kali ini kamu harus berhasil. Batara Narada pun pergi menemui Batara Semar. Selamat datang, Batara Narada. Hal mendesak apa yang membuat pengurus kayangan sampai turun ke bumi? Batara Semar, kedatanganku untuk meminta bantuanmu tentang anak asuhmu yang bernama Arjuna. Ada apa dengannya? Apa yang dilakukannya? Batara Narada kemudian menceritakan semua perbuatan Arjuna. Dia juga menceritakan telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan pertapaan Arjuna, namun semuanya sia-sia.
kamulah satu-satunya harapan para dewa di Kayangan yang bisa membujuk Arjuna agar segera mengakhiri pertapaannya. Baiklah kalau begitu, aku akan berusaha menyadarkannya. Setelah Batara Narada kembali ke Kayangan, Semar termenung sendirian dan sibuk mencari akal. Dia pun teringat saudaranya yang bernama Batara Antaga atau Togok. Kemudian Semar berangkat menemui Togok untuk meminta bantuan. Togok menyambut dengan gembira atas kedatangan saudaranya itu. Semar pun menceritakan perihal tugas yang diberikan kepadanya. Jika para dewa saja gagal menghentikan Arjuna, bagaimana dengan kita? Sudah, ikut saja denganku. Setibanya di gunung tempat Arjuna bertapa, keduanya sempat terkejut melihat gunung itu sudah menjulang tinggi. Mereka kemudian berpencar. Masing-masing menempati sisi gunung itu. Lalu mereka bersemedi untuk menghimpun kesaktian. Tubuh Semar dan Togok lalu berubah menjadi tinggi besar, tingginya melampaui puncak gunung itu. Lalu mereka mengeruk bagian bawah puncak dan memotongnya. Mereka melemparkan puncak gunung itu ke tempat lain. Begitu bagian atas gunung itu terjatuh ke tanah, terdengar suara dentuman yang sangat keras, disertai dengan guncangan yang dahsyat. Ada apa ini? Baru saja selesai bergumam, tiba-tiba Semar dan Togok datang menghampirinya. Kami memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden. Kenapa, Guru? Gara-gara itu aku terbangun dari pertapaanku. Tentu para dewa tidak akan menambah kesaktianku. Maaf, Raden. Justru pertapaanmu itu telah membuat para dewa resah. Lagi pula, untuk apa lagi Raden meminta banyak kesaktian? Bukankah sudah cukup dengan kesaktian yang telah Raden miliki saat ini? Benar,
kata Batara Semar. Raden adalah seorang kesatria yang seharusnya memiliki sifat rendah hati. Apakah Raden tidak menyadari jika pertapaan Raden ini bisa mencelakakan banyak orang dan para dewa? Mendengar nasihat tersebut, Arjuna menjadi sadar dan mengakui semua kesalahannya. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Batara Semar dan Batara Togok karena telah menyadarkannya. Setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan gunung tersebut. Kahyangan pun tidak lagi berguncang, dan alam kembali tenang seperti sedia kala. Sejak itulah gunung tempat Arjuna bertapa dinamakan Gunung Arjuna. Sementara itu, potongan gunung yang dilemparkan oleh Batara Semar dan Batara Togok dinamakan Gunung Wukir. Dahulu kala, di Kahyangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang. Suatu hari seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayungyang yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan seorang Dewi Kahyangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak.
Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya. Tak berselang lama seekor anjing datang membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana. Kini Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang.
Ketika berburu, Sang Kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Namun tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan. Akhirnya dia memutuskan untuk memburu babi hutan tersebut. Dia mengejar dan mencoba memanahnya. Akan tetapi dihentikan oleh Tumang yang menyadari bahwa babi hutan itu sebenarnya adalah nenek dari Sang Kuryang, yaitu Celeng Wayungyang. Kesal dengan tingkah Tumang yang membuatnya gagal mendapatkan buruan, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati dari anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang dia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Usai menyantap makanan, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Merasa bersalah karena telah membunuh Tumang, Sang Kuryang mengaku bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi pun marah. Pergi kau, anak tak tahu diri. Begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Tega-teganya kamu membunuhnya dan mengambil hatinya. Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan centong nasi hingga meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dia mendaki dan melewati gunung karena takut melihat ibunya marah besar. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi. Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukannya kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak saat itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian. Dia melanjutkan menenun dan meditasinya. Setelah pergi dari rumah, Sang Kuryang mengalami hilang ingatan. Selama ini,
Dia dirawat dan diasuh oleh seorang pertapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Berjalannya waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat. Tanpa sengaja Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun keduanya tak saling mengenali. Sang Kuryang takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati. Hari demi hari Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati. Hingga suatu ketika, dia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Kemudian berlalu pergi, meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi. Hingga suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, Sang Kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tak sengaja melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Tetapi sang anak membantah. Sang Kuryang bersikuku untuk menikahi ibunya sendiri. Sebagai upaya mengandaskan niat sang anak, Dayang Sumbi memberi tantangan bagi Sang Kuryang yang harus dipenuhi sebelum menikahi dirinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum agar menjadi telaga, serta membuat perahu yang besar dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang tak ragu untuk memenuhi tantangan itu. Dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi. Dan air Sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga.
Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbi memutar akal agar anaknya gagal memenuhi tantangan. Dayang Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu kelesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba. Sang Kuryang murka atas kegagalannya. Ia melempar sumbatan Sungai Citarum sehingga menjadi Gunung Mangelayang. Dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi. Kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya, yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib.